Mau bahas tentang motor ini, yaitu penyebab kenapa CBR 150 K45L itu bisa klotok-klotok gitu. Yuk kita langsung jalan aja lah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau reading sore-sore ya kan, nyoret biasa ya kan, kayak gini aja di kota Karawang. Motor saya bersih banget pak, kayak gini. Ya silan habis dicuci, ya kayak gini bersih, udah nggak ada klotok-klotok anjay. Kita mau bahas tentang motor ini, yaitu penyebab kenapa CBR 150 K45L itu bisa klotok-klotok gitu. Yuk kita langsung jalan aja lah. Ya selamat datang bulan Rajab ya kan, yang menunaikan puasa sunnah Rajab ya, semoga aja hari-harinya lancar gitu, nggak ada halangan. Yuk bismillahirrahmanirrahim kita gas, bismillah. Ya kali ini kita mau reading sekalian mau bahas motor ini, penyebab kenapa sih CBR 150 K45L itu bisa klotok-klotok gitu ya kan. Ini sepengalaman saya ketika pakai CBR 150 yang udah klotok-klotok, dan penyebabnya ini cowok udah ganti tensioner. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan semoga ya, apa yang kita semogakan cepat terkabul. Inilah kota Karawang kalau sore hari kayak gini pasti ramenya, karena banyak orang-orang yang pada pulang gawe, berangkat gawe gitu kan. Emang kayak gini kota Karawang kalau sore hari, apalagi kalau pagi hari gitu ya kan, udah macet banget cowok, meledak. Kali ini kita mau bahas motor ini udah 14.900, udah klotok-klotok satu kali ya kan. Kali ini kita mau bahas penyebabnya apa aja sih, kok bisa klotok-klotok gitu ya kan. Kok bisa sih CBR 150 klotok-klotok, kok bisa motor saya klotok-klotok gitu. Sedangkan motor teman-teman saya yang kilometernya 25.000, 35.000 itu belum klotok-klotok gitu. Kok bisa sih bisa gitu gitu. Ya itu tergantung perawatannya dan tergantung pemakaiannya gitu. Kalau pemakaiannya sering geber-geber, sering digas limit gitu, ya udah jangan harapkan tensioner itu tahan lama gitu. Ya itu penyebab saya klotok-klotok ya, dari salah satunya ya gitu, sering geber, sering tancap gas sampai limit gitu ya. Karena buat teman-teman ya, asal teman-teman tahu motor ini itu buat speeding terus coy, sumpah ya, walaupun motor pelan gitu ya kan, tapi kalau larinya 130-an ya itu lumayan kenceng lah bagi aing sumpah. Karena lari segitu juga udah lumayan takut cowok sumpah ya. Salah satunya motor ini sering buat geber-geber, buat sering speedingan gitu sampai limit gitu, apalagi kalau di Pantura gitu ketika kita pulang kampung. Sabi banget cowok buat speedingan gitu, apalagi mode maleman. Aduh ya Allah, indah banget tuh. Apapun masalahnya, ketika kita reading malam itu solusinya cowok. Asli saya salah jalan cowok, kok bisanya lewat sini ya. Nggak apa-apa lah, lewat kayak gini nggak apa-apa, yang penting nggak becek gitu. Kalau becek nyiprat anjay. Ini coba kita lewat sini bisa nggak ya? Iya kan, rel kereta. Ini udah bulan Rajab itu kan, sebentar lagi bulan apa? Bulan Ramadan gitu. Permisi ya, kita siapkan aja motor ini, semoga aja nggak ada problem gitu ketika bulan Ramadan sampai Lebaran gitu. Karena Lebaran nanti mudik lagi kita cowok, bias Pantura lagi gitu kan. Oke, permisi pak. Aduh, pengennya habis Lebaran tuh gue ke Temanggung sumpah, nggak tahu, kayaknya itu vibes-vibesnya enak banget ya. Obat terbaik dari sekian lama kita bekerja gitu, ketika kita reading di perbukitan, di pergunungan itu terasa aduh plong banget gitu asli. Kalau saya kayak gitu, kalau teman-teman sih nggak tahu gitu. Oh ya guys, kita mau bahas motor ini nih, apa aja sih penyebabnya gitu kan. Ya penyebab CBR ini bisa klotok-klotok, yang pertama yaitu dari segi perawatannya cowok. Teman-teman itu harus tahu banget gitu perawatannya, harus rutin servis sama ganti oli gitu, jangan sampai telat sumpah. Kalau telat sedikit pun ganti oli itu bisa berapa ya sumpah. Ya masih penting kalau part-partnya itu murah gitu. Ya teman-teman tahulah part-part ori Honda itu kayak gimana harganya. Harganya itu nggak ngotak cowok sumpah.
Apalagi teman-teman langsung ke ahasnya langsung gitu, langsung dibenerin sama orang ahasnya gitu, itu aduh 2 kali lipat anjay harganya. Nih gue saranin aja ya buat teman-teman, misalkan ada teman-teman motornya ada problem, ada masalah gitu kan, lebih baik partnya itu beli online aja gitu. Tapi ya kayak gitu sih, kita nggak tahu barangnya gitu. Tapi ya kalau gue ada problem masalah di motor saya ya gue belinya di online gitu, karena harganya tuh 50% dari harga yang di ahas asli. Contohnya gue beli tensioner original ini ya kan, harganya tuh di online shop itu harga 150-an, gue dapet 150-an nya. Ketika aing bawa ke ahas gitu, gue tanya, "Bang, Pak, kalau ganti tensioner gitu kan sekitar kena berapa gitu?" "Masih, kalau itu mahal gitu," katanya, sekitar harganya sekitar 350-an gitu. Aduh, kalau kayak gini terus harganya mahal-mahal banget, dompet aing bisa tekor gitu ya. Ya jadinya kita cari di online aja gitu. Tapi ya buat teman-teman juga hati-hati ketika kita cari barang di online gitu. Biasanya yang terlihat original itu belum tentu original gitu. Intinya kalau teman-teman cari barang itu yang ada di online itu harus benar-benar detail gitu. Karena kita nggak tahu barangnya, kita nggak tahu kondisi barangnya itu gimana gitu ya kan. Iya, intinya harus detail, lihat deskripsi, lihat ulasannya gitu. Jangan sampai kita asal beli baik gitu kan, ujung-ujungnya nanti salah barang gitu ya kan, harus diatur lagi, ribet lagi cok gitu. Saya kalau beli barang-barang online gitu kan ya kayak gitu, lihat deskripsinya, lihat ulasannya gitu. Kalau ada jaminan 100% ori gitu kan, ya udah kita beli gitu. Ya yang pertama itu dari penyebab dari klotok-klotok itu yaitu telat ganti oli gitu. Bisa jadi itu penyebabnya terjadinya klotok-klotok. Ya minimal 2000 km udah ganti oli lah gitu kan. 2 bulan pemakaian udah ganti oli gitu. Jangan misalkan kayak saya, kalau saya itu dulu itu sebelum adanya klotok-klotok ini di motor saya, prinsip saya itu ketika motor masih enak gak usah ganti oli lah. Ketika motor masih enak gak usah diservis lah gitu. Itu prinsip salah anjay. Aturannya ketika kita udah waktunya ganti oli, udah waktunya kita servis ya harus diservis walaupun kondisi motor kita masih dipakai masih nyaman gitu ya kan. Karena itu bisa menyebabkan 50% motor Anda ya gitu terjadinya problem. Ya lebih baik mencegah lah daripada memperbaiki ya kan. Kita berani beli motor ya harus berani ngerawat juga gitu. Yang kedua penyebabnya, nah sering digas limitnya. Itu penyebabnya ketika terjadinya klotok-klotok itu gara-gara sering digas limit, sering buat speedingan sampai limit gitu. Motor ini emang ya jujur ya, selama pemakaian 1 tahun ini sering buat speedingan so. Asli takut jebol cuma motor asli. Masa iya setiap gue naikkan gigi sampai limit gitu ya kan. Ya gak ngotak gue sumpah, goblok. Karena ini gigi 3 limitnya sampai 92 gitu. Gigi 4 sampai 115. Ya gigi 5 gue nyoba 135 belum limit dong. Kalau gigi 5 gue nggak pernah limit karena nggak tahu napasnya panjang banget sumpah. Nah yang kedua kayak gitu, sering digas limit, sering buat speedingan gitu. Itu bisa terjadi penyebabnya klotok-klotok gitu. Dan yang ketiga sering digas gentak gitu. Maksudnya yang digas gentak itu ketika kita lagi riding santai kayak gini, tapi tiba-tiba kita geber gitu kayak gitu, itu gas digentak cok. Itu juga katanya di teman-teman TikTok katanya itu gara-gara sering digas gentak. Emang ketika gue ada problem masalah sama pengendara lain, gue tuh sering gentak gas gitu ya, kayak geber gitu ya, walaupun standar gitu, itu CBR tuh ya, walaupun standar gitu ya kan, tapi sering gue gentak gitu ya. Karena gimana ya, bukannya gue sombong apa gimana, sering geber-geber, tapi ya udah, kalau ada orang yang seenaknya di jalan ya gue geber gitu, gue tegur gitu, tapi itu ditegurnya dengan cara kasar so. Intinya itu ya, buat teman-teman waspada aja dengan 3 itu. Jangan sampai telat ganti oli, dan jangan sampai digas sampai limit, dibawa sampai limit buat gebut-gebutan. Dan yang ketiga juga jangan sampai sering digas gentak itu. Yang dimaksud digas gentak itu ketika kita lagi leading santai kayak gini, tiba-tiba kita gas bung kayak gitu, itu jangan cok. Itu namanya gas gentak gitu. Karena posisi mesin juga lagi stabil gitu, kita paksakan buat gentak itu, mesinnya kaget gitu. Ya kayak gitu. Nih kode touring tuh ya kan,
Gue pengen gitu touring bareng teman-teman ke arah timur gitu, jangan ke arah barat mulu ya, ke Tawangmangu, ke Dieng. Gue pengen sumpah, tapi ya waktunya doang yang belum ada. Waktu dan uangnya belum ada, cok. Ya kayak gini. Ya mungkin saran saya sih cuma 3 doang sih itu penyebab bisa terjadinya klotok-klotok pada CBR 150 K45R. Oh ya, semangat ya untuk semuanya yang menjalankan puasa sunnah Rajab itu. Semoga apa yang kita semogakan cepat terkabul. Intinya jangan lupa berdoa dan jangan lupa berusaha itu. Karena ketika kita mau menginginkan sesuatu, kalau kita nggak diimbangi dengan berdoa, nggak diimbangi dengan berusaha, hasilnya zonk. Ya kalau kita contohnya, kalau kita pengen sesuatu tapi kitanya tiduran, males-malesan, itu juga hasilnya zonk gitu kan. Intinya jangan berhenti bersyukur lah gitu. Apapun kepahitan hidup kamu gitu, ketika kita bersyukur itu insya Allah gitu, ya imbal baliknya ada lah gitu. Nanti Allah memberikan yang terbaik lah gitu. Ini TNB gitu, imbal balik itu ada, cok. Mana ya jalannya ya? Mungkin videonya sampai sini aja ya. Penyebab CBR 150 K45R bisa terjadinya klotok-klotok. Mungkin videonya sampai sini aja. Kita mau bikin sinematik dulu. Thank you for watching. Bye bye. Terima kasih untuk semuanya.